Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa kesehatan dan kedokteran. Dalam kesempatan ini kita akan mencoba membahas materi tentang pendampingan pasien pada masa kritis dan manajemen sakaratul maut. Kadang-kadang bahkan dapat kita katakan seringkali terjadi bahwa pendampingan pasien pada masa kritis ini kurang mendapat perhatian dari dokter maupun profesional pemberi asuhan, sehingga pasien yang berada dalam masa kritis tadi dalam keadaan sakaratul maut berada sendirian di kamar perawatan tanpa didampingi oleh keluarga ataupun pembimbing rohaniawannya, dan sampai kemudian menemui ajalnya. Bahkan yang lebih ironis lagi adalah dokter dan pemberi asuhan atau profesional pemberi asuhan baru mengetahui pasiennya setelah meninggal dunia. Tentu hal semacam ini tidak kita harapkan terjadi. Untuk itu kita akan mencoba membahas materi ini secara lebih lanjut. Pada video sebelumnya, yaitu pada video hakikat manusia dan video konsep kelahiran, kehidupan, dan kematian manusia, kita sudah membahas bahwa proses penciptaan manusia mengalami atau melalui beberapa proses tahapan. Tahapan yang pertama adalah manusia berada di alam ruh. Alam ruh ini merupakan alam yang bersifat azali yang tidak memiliki permulaan. Setelah itu kemudian roh tadi ditiupkan ke dalam janin di dalam rahim ibunya. Ada dua versi. Versi yang pertama menyebutkan bahwa roh itu ditiupkan ketika janin berusia 40 hari. Versi yang lain menyebutkan bahwa roh ditiupkan atau dimasukkan ke dalam janin ketika janin berusia 120 hari. Setelah berada di dalam kandungan atau berada di dalam rahim ibu, kemudian selama 38 minggu, maka kemudian janin tadi akan lahir atau dilahirkan, dan akhirnya atau selanjutnya janin tadi akan memasuki atau masuk ke alam dunia. Di alam dunia inilah manusia akan melaksanakan fungsi dan perannya sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah, sekaligus sebagai Khalifatullah atau wakil Allah di muka bumi. Setelah tiba waktunya, pada waktu yang telah ditetapkan, kemudian manusia akan mengalami fase kematian. Dengan adanya fase kematian ini, maka manusia kemudian memasuki alam barzah, alam kubur. Alam ini merupakan alam transit untuk menuju ke alam akhirat. Alam akhirat merupakan alam yang bersifat abadi, alam yang bersifat kekal, alam keabadian. Nah, pada saat manusia berada di alam dunia ini, pada saat manusia hidup di alam dunia, ada 3 titik penting yang sangat bermakna sepanjang kehidupan manusia, yaitu kelahiran, pernikahan, dan kematian. Untuk pernikahan, tidak semua orang akan mengalami momentum pernikahan. Tetapi kelahiran dan kematian merupakan suatu keniscayaan bagi manusia yang hidup di dunia. Dua peristiwa yang sangat bermakna sepanjang kehidupan manusia. Dan setiap orang akan menjalani
proses kelahiran dan kematian ini secara unik. Masing-masing orang tidak akan sama menjalani proses kelahiran dan kematian. Sehingga ada seni untuk lahir, ada seni untuk hidup, dan ada seni untuk mati. Jadi dalam hal kematian ini, tiap orang ini akan ada keunikan tersendiri, ada seni tersendiri setiap individu menjalani proses kematiannya. Kelahiran dan kematian ini secara umum akan saling bertolak belakang. Ini kita bisa menguraikan, ada beberapa perbedaan terkait dengan peristiwa kelahiran dan kematian manusia. Kelahiran pada dasarnya adalah merupakan perpindahan dari alam rahim, dari alam di dalam kandungan ke alam dunia. Perpindahan dari alam yang relatif aman di dalam kandungan ibunya, di dalam rahim ibunya, menuju ke alam dunia yang penuh dengan ancaman. Sedangkan kematian merupakan perpindahan dari alam dunia menuju ke alam barzah. Perpindahan ini pada dasarnya adalah merupakan pertanggungjawaban dari fungsi kekhalifahan manusia dan fungsi manusia sebagai khalifah, fungsi sebagai Abdullah untuk dipertanggungjawabkan kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Alam jadi merupakan fase pertanggungjawaban sekaligus nanti untuk memanen hasil usaha pengabdian yang sudah dilakukan di dunia. Pada kelahiran ini, yang dilahirkan adalah jasmani bersama-sama dengan rohania. Jadi adalah merupakan kelahiran jasmani dan rohani. Sedangkan pada peristiwa kematian, jasmani akan ditinggalkan oleh ruh. Jadi ruhnya dicabut dari jasmaninya untuk melahirkan roh ke alam barzah. Kemudian beda berikutnya adalah bahwa pada peristiwa kelahiran ini, ketika lahir, maka berbagai sistem organ pada bayi ini akan melakukan respon dan adaptasi terhadap dunia luar. Sedangkan pada kematian justru terjadi sebaliknya. Sistem organ ini akan kehilangan respon dan kehilangan adaptasi terhadap dunia luar. Beda berikutnya adalah pada peristiwa kelahiran ini merupakan peristiwa pertama kali bayi bernapas. Karena pada saat kelahiran ini akan terjadi perubahan pola dalam mengambil oksigen. Kalau di dalam rahim janin mendapat oksigen dari sistem peredaran darah ibunya langsung melalui tali pusat. Tetapi kalau pada setelah lahir tali pusat terlepas, maka janin harus secara aktif untuk berusaha mengambil oksigen dari dunia luar. Sedangkan pada peristiwa kematian ini merupakan momentum bahwa seseorang yang bersangkutan bernapas terakhir kalinya. Nah, pada kelahiran bayi akan menangis sebagai respon terhadap dunia luar. Bayi akan menangis sebagai usaha untuk bernapas, untuk mengambil udara dari dunia luar. Kemudian keluarga bayi yang bersangkutan biasanya akan bahagia dan tersenyum menyambut kedatangan bayi. Tetapi pada peristiwa kematian justru terjadi sebaliknya. Jenazah diam 1000 bahasa tanpa respon, dan keluarga yang ditinggalkan biasanya akan sedih dan menangis. Kemudian berikutnya, kelahiran ini bayi yang lahir akan disambut oleh keluarga. Sedangkan pada peristiwa kematian justru terjadi sebaliknya. Manusia yang bersangkutan akan berpisah dengan keluarganya dan disambut oleh malaikat. Jadi ini beberapa perbedaan yang bisa kita inventarisir dari
peristiwa kelahiran dan kematian. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan berfokus pada peristiwa atau kondisi sakaratul maut. Peristiwa sakaratul maut ini merupakan proses yang sangat kritis yang cukup penting, yaitu proses yang membawa peralihan dari kehidupan kepada kematian. Kenapa proses ini cukup penting? Karena meskipun kejadiannya relatif singkat, tetapi ternyata ini akan menentukan penentuan nasib akhir kehidupan manusia. Apakah manusia yang bersangkutan akan berpeluang untuk masuk surga, ataukah justru sebaliknya akan terancam masuk neraka. Jadi momentum pada saat sakaratul maut ini sangat penting, karena nanti akan menentukan masa depan, nasib akhir kehidupan manusia di alam akhirat, di alam keabadian. Apakah berpeluang untuk masuk surga atau terancam masuk neraka. Oleh karena itu, diharapkan kepada mahasiswa kesehatan atau mahasiswa kedokteran untuk dapat memanfaatkan atau menggunakan pengetahuan tentang pendampingan pasien pada masa kritis dan manajemen sakaratul maut ini untuk memberikan pelayanan kesehatan atau asuhan keperawatan, sehingga nanti dia akan menghasilkan pemberian pelayanan kesehatan yang maksimal pada pasien-pasien yang khususnya dirawat di rumah sakit. Setelah menyimak video ini, mahasiswa diharapkan akan dapat menjelaskan pendampingan pasien pada masa kritis atau stadium terminal atau stadium akhir, dan menjelaskan manajemen pasien dalam kondisi sakaratul maut. Nah, untuk memulai pembahasan ini akan kita coba untuk mengangkat berbagai surah yang terkait dengan sakaratul maut. Yang pertama adalah surah Qaf ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'at sakratul mauti bil haqqi dzalika ma kunta minhu tahid. Yang artinya, dan telah datang sakratul maut dengan kebenaran, dengan hak. Yang demikian itu, maksudnya sakratul maut itu adalah apa yang kamu selalu menghindar darinya. Nah, pada surah Al-Quran ini, kalau kita lihat dari teks aslinya ini, maka Al-Quran di sini menggunakan kata kerja waktu lampau, wajaat. Ini dalam ilmu sharaf ini tergolong sebagai fi'il madhi. Fi'il madhi itu artinya kata kerja lampau. Dan telah, yang artinya adalah dan telah datang sakratul maut. Nah, kalau kita lihat teksnya adalah dalam bentuk lampau. Tetapi kenyataannya sebenarnya sakratul maut itu kan belum terjadi. Sakratul maut akan terjadi. Jadi cukup unik juga kalau kita melihat dari teks Al-Quran ini, peristiwa sakratul mautnya akan terjadi kemudian, tetapi teks Al-Qurannya menggunakan kata kerja lampau dan telah terjadi. Mengapa demikian? Ada salah satu pendapat menyebutkan bahwa berhubung sakratul maut ini adalah merupakan sesuatu peristiwa yang pasti terjadi, maka sudah bisa disimpulkan bahwa sakratul maut itu telah datang. Jadi bisa disimpulkan bahwa sakratul maut telah datang, karena memang dipastikan sakratul maut itu meskipun terjadi kemudian, tetapi pasti akan terjadi. Sesuatu keniscayaan, sehingga kemudian Al-Quran menggunakan kata-kata bentuk kata kerja lampau. Kemudian berikutnya adalah surah Al-Imran ayat 102 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna, dan janganlah sekali-kali kalian mati, illa, kecuali, wa antum muslimun, kalian adalah orang-orang muslim. Dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali kalian dalam keadaan beragama Islam. Yang menarik dari ayat Al-Quran di sini adalah bahwa teks yang pertama menyebutkan bahwa Allah memanggil kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang telah beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian kata kerja perintah, ittaqullaha. Takutlah kalian atau bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dari teks ini kita bisa memahami bahwa yang dipanggil oleh Allah adalah orang-orang yang telah beriman dan diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Kemudian lanjutan ayat berikutnya adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali kamu adalah orang muslim. Nah, kalau kita lihat di sini, teks yang berwarna kuning ini jelas di sini yang dipanggil oleh Allah adalah orang-orang yang telah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian di sini disebutkan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Apakah orang yang beriman dan bertakwa itu tidak beragama Islam? Jelas kalau dari teks ini, kalau orang sudah beriman dan sudah bertakwa kepada Allah, dia sudah beragama Islam. Tetapi kemudian di sini teks ayat ini menegaskan kembali bahwa janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Nah, ini dari teks ini kita bisa memahami bahwa pada saat kematian, maka keadaan muslim tadi harus dipertegas kembali, Nah, ini relevan kaitannya dengan materi kita bahwa pada saat pasien dalam keadaan sakaratul maut, maka pasien yang bersangkutan akan dibimbing, dituntun untuk mengucapkan kalimat syahadah la ilaha illallah. Kalimat syahadah itu menunjukkan penegasan kepada orang yang bersangkutan bahwa dia adalah muslim. Jadi orang yang sudah muslim dipertegas kembali dengan lafaz pengucapan kalimat syahadat la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Mati dalam keadaan Islam adalah tujuan terpenting dari akhir hidup atau kehidupan manusia. Pada surah Ali Imran ayat yang lain disebutkan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia atau setiap yang bernyawa, yang berjiwa, dha'iqatul maut, pasti akan mengalami kematian. Ini suatu keniscayaan. Jadi setiap orang yang bernyawa, setiap nafsin, kullu nafsin, pasti akan menemui kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamati, dan sesungguhnya kalian akan disempurnakan pahala-pahala kalian hanya pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz, dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah memperoleh kemenangan atau sungguh dia telah beruntung. Wa mal hayatad dunya, dan tidak adalah kehidupan dunia itu illa mata'ul ghurur, yaitu kesenangan yang menipu daya.
Dalam surah Al-Anbiya ayat 35, teksnya juga mirip. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan. Dan kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan, fitnah sebagai cobaan. Wa ilaina turja'un. Dan kamu akan dikembalikan kepada kami, maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam surah Al-Ankabut juga teksnya maknanya hampir mirip. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, kemudian kamu akan dikembalikan kepada kami. Kemudian dalam teks surah Al-An'am ayat 93, wa man azlamu mimman iftara 'alallahi kadziban. Dan siapakah orang yang lebih zalim dari orang yang membuat kebohongan terhadap Allah? Au qala uhiya ilayya, atau dia berkata diwahyukan kepadaku, walam yuha ilaihi syai'un, padahal tidak diwahyukan kepadanya sedikit pun. Wa man qala, dan orang yang berkata saunzilu misla ma anzalallahu, aku akan menurunkan yang semisal dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maksudnya yang semisal dengan Al-Quran. Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut, dan seandainya engkau melihat, maksudnya Nabi Muhammad, seandainya engkau Nabi Muhammad melihat ketika az-zalimun, ketika orang-orang yang zalim fi ghamaratil mauti, dalam keadaan ghamaratil maut, wal malaikatu basitu aydihim, dan malaikat memukul-mukul dengan tangannya. Dalam Quran yang lain menyebutkan bahwa malaikat itu memukul-mukul orang yang dalam keadaan ghamaratil maut ini di bagian depan dan belakang orang yang bersangkutan. Akhriju anfusakum, sambil berkata, kata malaikat, akhriju anfusakum, keluarkanlah kalian, keluarkanlah oleh kalian nyawa-nyawa kalian. Al-yawma tujzauna 'adzabal huni, pada hari ini kalian akan dibalas dengan azab yang menghinakan, bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haqqi, karena kalian mengatakan atas Allah yang tidak benar, wa kuntum an ayatihi tastakbirun, dan kalian sombong dengan ayat-ayat kami. Ayat ini menjelaskan tentang kondisi orang-orang yang zalim, orang-orang yang mendustakan tentang Allah, atau orang-orang yang mengaku-ngaku diberi wahyu oleh Allah, atau orang yang dengan sombongnya bisa membuat tandingan selain ayat Al-Quran. Kalau dalam keadaan menjelang mati, itu dalam keadaan ghamaratil maut, yang pada saat itu malaikat harus memukul-mukul badannya untuk mengeluarkan jiwanya, karena jiwanya pada saat itu tidak enggan untuk keluar tubuh karena takut, karena sudah mengetahui bahwa dia akan menerima azab, sehingga untuk mengeluarkannya harus dengan keras malaikat untuk mengeluarkan jiwanya. Kemudian ada salah satu hadis yang terkait dengan keadaan sakaratul maut ini dari kitab Sunan Ibnu Majah yang berbunyi, haddatsana Abu Bakr ini bin Abi Syaibah. Sana ini singkatan dari haddatsana. Sana Yunus bin Muhammadin, sana Lais bin Sa'din, an Yazid bin Abi Habibin, an Musa bin Sarjis, anil Qasim bin Muhammadin, an Aisyah qalat, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yamutu wa indahu qadhun fihi ma'un,
fayadkhulu yadahu fil qadhi thumma yamsahu wajahu bil ma'i thumma yaqulu Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, menceritakan kepada kami Yunus bin Muhammad, menceritakan kepada kami Laits bin Sa'ad, dari Yazid, dari Abi Habib, dari Musa bin Sarjis, dari Al-Qasim bin Muhammad, dari Aisyah. Aisyah berkata, Ra'aitu, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahwa yamutu, dan beliau akan meninggal. Wa indahu qadhun fihi ma'un, dan di sisi beliau adalah gelas yang berisi air. Fayadkhulu yadahu fil qadhi, lalu beliau memasukkan tangan beliau fil qadhi, di dalam gelas tersebut. Tsumma yamsahu wajahu bil ma'i, kemudian beliau mengusap wajah beliau dengan air. Tsumma yaqulu, kemudian beliau berkata atau berdoa, Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah aku atas sakaratul maut. Hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah yang merupakan kekasih Allah yang tanpa dosa pun ternyata dalam menghadapi sakaratul maut memohon doa kepada Allah agar dimudahkan dalam menghadapi sakaratul maut, bahkan beliau sampai menyapu wajah dengan air. Sakaratul maut, pernapasan yang pertama dari seorang bayi dan hembusan napas terakhir dari seorang yang sekarat merupakan dua momentum, dua peristiwa yang paling dramatis dalam pengalaman kehidupan manusia. Sakaratul maut ini merupakan perjuangan, struggle menjelang kematian, perjuangan menuju ke kematian dalam keadaan yang mengalami penderitaan yang mendalam. Sakaratul maut merupakan titik yang tidak bisa kembali atau irreversible, tidak bisa kembali. Merupakan kondisi menjelang ajal, kondisi menjelang kematian, berupa kegagalan multi organ. Jadi kegagalan banyak organ di tubuh manusia yang bersangkutan, sehingga pasien atau manusia yang bersangkutan diprediksi secara medis tidak akan mungkin sembuh dan tidak akan mungkin membaik kembali. Ada istilah yang lain adalah gamaratul maut. Istilah gamaratul maut ini adalah terminologi yang khusus ditujukan kepada orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang banyak berbuat dosa besar. Merupakan kondisi sakaratul maut, pada kondisi yang sangat berat, berupa kesengsaraan dan kepedihan yang luar biasa. Pada sakaratul maut sendiri merupakan suatu kepedihan yang mendalam, kesengsaraan, penderitaan yang mendalam. Nah, pada kondisi gamaratul maut ini akan lebih berat lagi dari sakaratul maut yang luar biasa menjelang ajal. Nah, kalau kita lihat terminologi dari sakaratul maut ini dari kata aslinya adalah sakaratul mauti. Dari kata sakarat dan al-maut. Sakarat kalau kita lihat dari akar katanya berasal dari sakira, yaskaru, sakaran atau sakran atau sakaronan. Ini adalah fi'il madhi, kata kerja lampau. Ini adalah fi'il mudhari, kata kerja sekarang atau yang akan datang. Dan ini adalah masdar keren, telah sengsara atau telah mabuk, sedang atau akan sengsara, sakaran kesengsaraan. Masdar dari sakira tadi adalah sakaran atau sakran atau sakranan. Nah, dari kata sakran ini kemudian kalau
dibuat dalam bentuk perempuan, dalam bentuk muannas. Kalau ini muzakkar, laki-laki. Kalau ini istilah perempuan, muannas, tambah ta, jadi sakratun. Sakratun. Ini bentuk tunggal dari masdar, dari kerennya ada sakratun. Kesengsaraan. Jamak dari sakratun adalah sakaratun. Kesengsaraan. Yang artinya mabuk atau kesengsaraan. Ini dari kata sakaratun. Sedangkan al-maut ini berasal dari kata mata yamutu mautan. Fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar. Mata telah mati, yamutu sedang atau akan mati, mautan kematian. Jadi masdarnya adalah mautan. Jadi kata mautan ini kita ambil baris mautun, itu tergantung kedudukannya di dalam kalimat nanti, apakah dia rofa atau nasab ya. Jadi kalau nasab dibaca mautan, tapi kalau rofa dibaca mautun, yang artinya adalah kematian atau mati. Jadi dari kata sakaratun dan mautun. Sakaratun di sini dihilangkan tanwinnya karena dia berposisi sebagai mudhof. Nah, kalau mudhaf itu tidak boleh menerima tanwin, jadi hanya sakaratu. Mudhaf ini kata majbuk, ya, karena dia mudhaf dengan al-maut, kata majbuk dengan al-maut. Sedangkan al-maut ini adalah mudhaf ilaih yang diberi awalan al. Karena diberi awalan al, maka tanwinnya juga hilang, sehingga hanya baris kasrah al-mauti. Jadi tidak boleh ada tanwin kalau diberi al di sini. Al-mauti. Kenapa diberi kasrah? Karena dia berposisi sebagai mudhof ilahi. Mudhof ilahi itu hukumnya nanti adalah jar. Jadi jar. Nah, tanda jar ini uh, pada bentuk isim ma'rifah yang tunggal ini adalah dengan kasrah. Jadi sakaratul mauti. Kesengsaraan menjelang kematian, kondisi menjelang ajal. Kemudian istilah yang lain tadi adalah ghamaratul maut, kesengsaraan kematian. Ini dari ghamaranya ini dari kata ghamara yaghmuru ghamran. Ini fi'il madhi, fi'il mudhari, ini masdar. Setelah sengsara, sedang atau akan sengsara, dan kesengsaraan. Jadi dari kata gomron inilah kita ambil, kemudian masternya adalah gomrun. Ini dalam bentuk muzakkar, dalam bentuk laki-laki. Kalau di bentuk perempuan mu'annas, jadi tambah ta, gomratun. Ini bentuk tunggalnya adalah gomratun, jamaknya adalah gomratun. Jadi dari sini kemudian kita digabung sini jadi gomaratul mauti, sama kayak tadi juga. Ghamaratu hilang tanwinnya karena dia berposisi sebagai mudhof. Kemudian al-mauti sama kayak yang seperti tadi juga sebagai mudhof ilaih. Jadi maksudnya adalah arti dari teks dari ghamarat tadi adalah meliputi atau memenuhi sesuatu, menutupi dan menghilangkan bekas-bekasnya, atau yang lebih tepatnya adalah siksa atau kesengsaraan. Bagaimana kemudian proses sakaratul maut? Ini ada dua versi, yaitu versi ulama dan versi ilmu kedokteran. Nah, menurut versi ulama, proses kematian itu dimulai dari ujung kaki, lalu naik satu persatu ke atas, sedemikian rupa sehingga bagian bawah kaki berangsur dingin, sampai seluruh kaki kemudian tidak bergerak kembali, tidak lagi bergerak. Kemudian naik ke panggul, naik ke perut, naik ke dada, sehingga akhirnya organ yang terakhir bergerak adalah urat-urat leher dan bibir yang menarik sisa-sisa napas yang masih tertinggal dalam paru-paru manusia. Jadi menurut versi sebagian ulama, proses kematian itu dimulai dari bawah, dari ujung kaki, setahap demi setahap naik ke atas, sampai kemudian yang terakhir adalah hanya gerakan-gerakan pada urat leher dan bibir.
Kalau menurut versi ilmu kedokteran, bahwa proses kematian itu adalah sangat bervariasi dan bersifat individual. Bersifat individual karena setiap individu selalu merupakan keadaan yang terintegrasi antara aspek jasmani, rohani, sosial, dan spiritual. Jadi pada saat kematian itu sangat dipengaruhi oleh keempat aspek ini yang saling memengaruhi. Misalnya kondisi jasmaninya bagaimana pada saat menjelang kematian tersebut? Apakah dalam keadaan alamiah ataukah misalnya dalam keadaan menderita suatu penyakit? Apakah misalnya pada saat kematian itu individu yang bersangkutan mengalami kesengsaraan hanya karena diakibatkan oleh peristiwa sakaratul maut, ataukah karena ditambah nanti dengan penyakit jasmani, atau misalnya dalam keadaan jasmaninya kesakitan karena kecelakaan dan lain-lain. Kemudian juga dipengaruhi oleh aspek rohani. Kita masih ingat bahwa pada aspek rohani ini ada 3 komponen, yaitu komponen akal, pikiran, komponen hati, dan komponen nafsu, keinginan. Ketiga aspek itu tentu akan sangat mempengaruhi bagaimana misalnya dengan akalnya, bagaimana kesadarannya pada saat individu yang bersangkutan itu menjelang kematian, apakah dalam keadaan sadar atau tidak sadar. Bagaimana kemudian kondisi hatinya, kondisi mentalnya bagaimana, kepribadiannya bagaimana, sehingga respon dia terhadap penderitaan, terhadap kesengsaraan akan berbeda-beda. Kemudian juga dari aspek sosial, bagaimana peran kedudukannya di dalam dunia pada saat dia menjelang kematian tersebut. Apakah orang yang berkedudukan penting, orang yang banyak bergaul dengan orang lain, atau dalam keadaan sosial ini ada apakah di sekitar pasien yang bersangkutan yang sedang mengalami sakaratul maut tadi, apakah ada keluarga atau pembimbing rohaninya berada di dekatnya. Kemudian juga tergantung pada aspek spiritual, bagaimana spiritualnya dalam memaknai hidup. Sehingga ketiga aspek ini, aspek jasmani, rohani, dan sosial dan spiritualnya akan sangat mempengaruhi bagaimana keadaan orang pada saat menjelang kematian. Itulah makanya kemudian ada seni untuk mati. Karena responnya nanti pada saat menjelang kematian itu akan sangat bergantung kepada aspek jasmani, rohani, sosial, dan spiritualnya. Sangat bergantung pada kasus per kasus. Apakah matinya secara alamiah? Apakah akibat kekerasan, misalnya karena dibunuh atau bunuh diri, atau karena akibat kecelakaan? Apakah ada akibat karena trauma, ataukah atau adanya suatu penyakit? Kemudian kalau ada penyakit, jenis penyakitnya apa? Ini akan nanti dapat mempengaruhi gejala dan tanda individu yang bersangkutan pada saat menjelang kematian. Apakah kematiannya terjadi secara mendadak atau akut, ataukah terjadi secara perlahan-lahan atau kronis? Tentu akan berbeda orang yang mati secara mendadak misalnya akibat penyakit jantung, serangan jantung, dengan orang yang mati misalnya akibat penyakit kanker stadium terminal. Maka nanti gambaran, gejala, dan tandanya menjelang kematian itu tentu akan sangat berbeda. Apakah kemudian pasiennya atau orang yang sekarat tadi berada dalam kondisi persisten vegetative state, suatu kondisi keadaan vegetatif yang menetap, yaitu suatu gangguan kesadaran neurologis kronik yang dikarakterisasikan oleh wakefulness, ini bangun tanpa kesadaran. Jadi orangnya tetap hidup, masih hidup, tetapi dia tidak sadar. Yang berfungsi hanya
alat-alat yang penting, hanya organ-organ yang sifatnya vegetatif. Jadi kayak sistem kardiovaskuler, kayak sistem pernapasan yang berfungsi, sedangkan yang lain-lainnya yang tidak penting itu tidak berfungsi. Sehingga orangnya misalnya pada saat itu anggota geraknya misalnya anggota gerak atas dan anggota gerak bawah sudah tidak bergerak. Jadinya berfungsi hanya alat-alat vegetatif. Nah, pada kondisi ini penyebabnya itu adalah ada kerusakan yang luas di sel-sel saraf di korteks cerebri di kulit otak, kemudian sel-sel saraf di talamus, dan sel-sel saraf yang menjadi penghubung antara kulit otak dan talamus yang ada di substansia alba bagian otak yang berwarna putih. Ini terjadi kerusakan yang luas di tempat itu, tetapi sebagian besar sel-sel batang otak, sel-sel saraf di batang otak, neuron truncus cerebri, dan sel-sel saraf di hipotalamus masih baik. Dengan adanya keberadaan sel-sel saraf di batang otak dan hipotalamus ini, maka fungsi vegetatifnya masih berfungsi. Sehingga orangnya masih hidup, masih bangun, tetapi tanpa respon, tanpa kesadaran. Ini bisa kita gambarkan pada gambar ini. Ini adalah suatu individu, ya. Ini ada sistem saraf, ya. Yang warna hijau ini adalah sistem saraf pusat yang terdiri atas otak, ya, brain atau encephalon. Kemudian ada saraf tulang belakang atau medulla spinalis. Kemudian yang warna biru ini adalah sistem saraf tepi, ya, yang terdiri atas nervi cranialis dan nervi spinalis. Nervi cranialis ini menuju ke otot-otot yang berada di sekitar kepala, sedangkan yang nervus spinalis nanti akan menuju ke otot-otot pada anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Sedangkan ini otak ini kalau kita lihat dari aspek media, dari aspek tengah, ini adalah belahan otak yang kanan. Dilihat dari bagian tengah, dari aspek tengah, ini adalah encephalon, otak besar, ini brain, otak besar. Sedangkan ini adalah saraf tulang belakang, sebagian saraf tulang belakang medulla spinalis. Nah, otak sendiri terbagi menjadi otak besar, ini ada otak kecil dan ada batang otak. Batang otak ini disebut dengan truncus cerebri. Hipotalamus sebenarnya adalah bagian dari batang otak dari truncus cerebri, tetapi mempunyai keunikan tersendiri, sehingga kita pisahkan. Sini adalah hipotalamus. Nah, pada individu pasien yang terjadi keadaan vegetatif yang persisten tadi, terjadi kerusakan pada sel saraf di korteks cerebri, di talamus, dan substansia alba antara korteks cerebri dan talamus. Jadi terjadi kerusakan di sini, di korteks cerebrinya, di kulit otaknya. Kemudian terjadi kerusakan yang luas juga kalau di bagian dalamnya, nanti ini kalau diiris lagi ada namanya yang berwarna putih, substansia alba, yang menjadi penghubung antara korteks cerebri, dan ini tidak tergambar di bagian samping sini. Di bagian samping dari hipotalamus ini ada talamus di situ. Jadi pada orang yang mengalami keadaan vegetatif yang persisten tadi, terjadi kerusakan yang luas pada korteks cerebri, pada substansia alba, dan pada talamus opticus. Pada kondisi yang seperti itu, maka kesadaran orang yang bersangkutan akan hilang, sehingga dia tidak akan memberikan respon terhadap rangsangan dari luar pada vegetatif, dan tidak berespon sama sekali dengan rangsangan dari luar. Tetapi batang otaknya masih utuh di sini. Hipotalamus dan batang otaknya masih utuh. Karena hipotalamus dan batang otaknya masih utuh, maka ini akan menjalankan fungsi-fungsi vegetatif. Dengan kata lain, fungsi-fungsi vegetatifnya masih utuh. Misalnya tadi fungsi sistem kardiovaskuler, jantung dan pembuluh darahnya masih berdenyut. Kemudian dia masih
bisa bernafas karena dijalankan oleh sel-sel saraf yang ada di batang otak dan di hipotalamus. Tetapi karena korteks cerebri ini sudah rusak, maka pada individu yang bersangkutan tidak akan bisa bergerak di sini. Jadi tangan, lengan, kaki, tungkai tidak bisa bergerak karena yang memerintahkan gerak itu adalah kesadaran di korteks cerebri di sini. Ada pusat motoris di sini yang menggerakkan lengan dan tungkai. Sehingga pada individu yang mengalami status vegetatif yang persisten, tangan dan kakinya tidak bisa bergerak. Tetapi dia masih bisa bernapas dan sistem peredaran darahnya masih jalan. Kalau kemudian keadaannya terus berlanjut, kemudian terjadi penurunan fungsi dari sistem peredaran darah, sistem kardiovaskuler, maka nanti sistem kardiovaskuler itu akan melakukan efisiensi. Caranya bagaimana? Caranya dengan mengurangi aliran darah ke organ-organ yang tidak penting. Jadi dia hanya berfokus memprioritaskan organ-organ vegetatif yang penting. Sehingga pada saat kondisi yang terjadi penurunan fungsi peredaran darah, maka nanti bagian-bagian yang tidak penting, salah satu contohnya adalah nanti di bagian ujung-ujung dari anggota tubuh, misalnya di ujung-ujung tangan dan di ujung-ujung kaki, atau misalnya di bagian ujung panggul, itu akan mengalami penurunan aliran darah. Sehingga pada orang yang kemudian terjadi keadaan vegetatif yang persisten ini, akan terjadi nanti ujung tangan dan ujung kaki ini relatif lebih dingin dibandingkan dengan kondisi misalnya suhu di bagian dada, perut, dan panggul, karena untuk efisiensi. Kemudian dia juga masih bisa bernapas. Karena tadi dilakukan oleh sel-sel saraf yang ada di batang otak. Kesimpulannya adalah bahwa pada orang yang mengalami persisten vegetative state, suatu keadaan vegetatif yang menetap, itu orangnya tidak sadar, tidak berespon terhadap rangsangan dari luar, kemudian anggota badannya secara bersamaan, baik yang anggota badan atas maupun anggota badan bawah, sudah tidak bisa bergerak, termasuk otot-otot di mata, otot-otot di sekitar mulut, itu juga tidak bisa bergerak karena terjadi sudah kerusakan pada korteks cerebri. Kemudian juga kalau keadaan berlanjut, maka nanti di sini akan di bagian ujung-ujung nanti akan mengalami suhu tubuh yang lebih rendah dibandingkan suhu tubuh yang lain. Jadi ujung kaki dan ujung tangan ini kedua-duanya nanti akan mengalami penurunan suhu. Jadi ini kalau dilihat dari versi ilmu kedokteran, bagaimana kondisi orang yang dalam keadaan sakaratul maut atau menjelang kematian itu adalah sangat bervariasi dan bersifat individual. Ini juga sudah kita bahas tadi, sangat dipengaruhi oleh kondisi jasmani, rohani, sosial, dan spiritual atau agama. Ini juga akan mempengaruhi bagaimana seni seseorang nanti menghadapi kematian dalam keadaan sakaratul maut, sehingga nanti akan berbeda-beda. Ada orang-orang tertentu yang misalnya menghadapi suatu penderitaan, mentalitasnya di sini misalnya rohaninya labil, maka dia nanti akan responnya akan bisa teriak-teriak ya. Kalau misalnya dalam keadaan kondisi misalnya otaknya masih sadar, dia akan bisa teriak-teriak menghadapi suatu penderitaan. Tetapi bagi orang-orang yang spiritualnya bagus misalnya ya, dia sudah memahami makna hidup yang hakiki,
kemudian kepribadiannya mantap, maka dia menghadapi suatu penderitaan itu akan dihadapinya dengan ikhlas dan tabah. Dia akan ikhlas menerima apa yang menimpa dirinya, sehingga dia akan tenang dalam menghadapi suatu masalah penderitaan. Jadi sangat subjektivitas sangat bergantung oleh pengaruh jasmani, rohani, sosial, dan agama. Lalu bagaimana kemudian manajemen pasien yang dalam masa kritis dan sakratul maut ini? Ini pendekatan paradigma biopsikososial spiritual secara utuh, secara holistik ini tetap kita terapkan pada pasien, termasuk pada pasien-pasien yang dalam masa kritis dan sakaratul maut. Jadi pasien-pasien dengan penyakit terminal dan sakaratul maut, manajemen pasien harus bersifat secara holistik. Khususnya ini kita tekankan kenapa? Karena tadi seringkali atau kadang-kadang kita menemukan bahwa pendampingan spiritual pada pasien-pasien yang mengalami masa kritis dan sakaratul maut ini kurang diperhatikan. Yang tentu saja itu tidak kita harapkan pada kita dalam menangani pasien selalu secara holistik, jasmani, rohani, spiritual, dan sosial. Jasmaninya, misalnya bagaimana jasmaninya? Pasiennya tetap nanti kebutuhan-kebutuhan dasarnya tetap harus dipenuhi. Misalnya dia harus tetap diberikan nutrisi. Kalau dia tidak bisa makan, harus diberikan nutrisi melalui infus misalnya. Tetap diberikan cairan untuk memenuhi kebutuhan cairannya. Tetap diberikan oksigen misalnya dengan memberikan oksigen. Kemudian dari aspek sosialnya bagaimana? Pasien yang bersangkutan nanti harus diberi kesempatan untuk bisa dekat dengan keluarganya atau pembimbing spiritualnya. Jadi dia harus bisa berkomunikasi sosial dengan keluarga terdekat. Jadi harus didampingi oleh keluarga yang bersangkutan atau didampingi oleh rohaniawan. Kemudian dari aspek rohani, akalnya bagaimana? Ya. Kalau misalnya dalam keadaan vegetatif yang menetap, akalnya, kesadarannya hilang, maka hatinya harus kita juga harus kita lakukan perawatan, pelayanan juga, dan keinginannya bagaimana. Dan kemudian khususnya tadi ada pendampingan spiritual, bagaimana dia supaya bisa mendapatkan makna hidup yang hakiki, sehingga pasien yang bersangkutan bisa menerima cobaan yang diterimanya dalam keadaan sakaratul maut menjelang kematian dengan ikhlas. Kemudian yang paling atau cukup penting juga adalah dia bisa mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah. Pasien dengan kondisi terminal stadium akhir sangat membutuhkan pendampingan spiritual untuk mencari makna kehidupan yang lebih dalam, makna hidup yang hakiki. Memang fakta menyebutkan tidak semua penyakit dapat disembuhkan, namun selalu ada ruang untuk healing, penyembuhan. Healing yang dimaksudkan di sini adalah dalam bentuk kerelaan atau keikhlasan menerima penyakit, sehingga nanti akan timbul ketentraman spiritual. Dia akan rela menerima musibah yang menimpanya, sehingga ketentraman spiritual ini menjadi inti penyembuhan, yang akhirnya nanti pasien akan mendapatkan kebahagiaan dan kenyamanan terhadap makna dan tujuan hidup dalam penderitaan dan rasa sakit yang dialami. Jadi kebahagiaan dan kenyamanan terhadap fakta dan tujuan hidup dalam penderitaan dan rasa sakit yang dialami. Tentu ini tidak mudah, dan ini tugas kita sebagai seorang tenaga kesehatan, baik dokter maupun perawat, untuk bisa mencapai ketentraman spiritual, memberikan ketentraman spiritual kepada pasien yang dalam kondisi sakaratul maut. Kualitas hidup menjadi salah satu konsep penting dalam perawatan penyakit terminal. Kualitas hidup ini merupakan konstruksi multidimensi yang holistik dari antara jasmani, rohani, sosial, dan spiritual, dan sifatnya adalah subjektif.
terhadap dampak suatu penyakit pada fungsi fisik, psikologi, sosial, somatis, dan keadaan tubuhnya. Pendampingan spiritual ini cukup penting ya. Jadi ini suatu fakta bahwa pendampingan pasien pada saat menghadapi sakaratul maut di kamar isolasi atau di ICU rumah sakit ini banyak yang terabaikan oleh pemberi layanan jasa kesehatan, oleh dokter, oleh profesional pemberi asuhan perawatan, dan juga oleh pihak rumah sakit. Tidak jarang pasien hanya sendirian tanpa didampingi oleh keluarga dan menghembuskan napas terakhir tanpa dituntun secara spiritual. Padahal meskipun penyakitnya tadi misalnya tadi adalah sudah tidak dapat disembuhkan, tetapi kita ada upaya healing dalam bentuk yang lain, dalam bentuk nanti kepuasan spiritual. Secara etis dokter atau profesional pemberi asuhan kalau menemui pasien yang sudah dalam kondisi vegetatif yang permanen lebih mendorong untuk dilakukan tuntunan spiritual, terutama pendampingan keluarga. Jadi yang terbaik adalah pasien dalam keadaan sakaratul maut itu harus ada pendampingan keluarga atau didampingi oleh pembimbing spiritualnya sebagai bentuk kita menangani pasien secara holistik, jadi dalam bentuk sosial dan spiritualnya. Akhir kehidupan merupakan titik yang sangat penting yang akan menentukan nasib pasien dalam kehidupan sesudah kematian. Jadi kita dalam konsep agama Islam, kematian itu bukan akhir dari segala-galanya, tetapi merupakan salah satu proses dari tahap penciptaan manusia menuju ke alam akhirat. Jadi masih ada perjalanan hidup yang harus dilalui, dan titik terpenting pada saat itu adalah pada saat keadaan sakaratul maut, yang nanti akan bisa memberikan peluang apakah dia memperoleh peluang masuk ke surga atau nanti terancam masuk neraka. Akhir hidup yang baik atau yang sering disebut dengan husnul khotimah adalah ketika seorang muslim mampu melafalkan kalimat tauhid, kalimat untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, atau sering juga disebut dengan talqin. Talqin artinya adalah menuntun, yaitu menuntun orang yang dalam keadaan sekarat tadi untuk mengucapkan kalimat syahadah, kalimat tauhid, atau sering juga disebut dengan tahlil, puji-pujian dengan kata la ilaha illallah, atau syahadat tadi, kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Sehingga kalau pasien yang bersangkutan mampu melafalkan kalimat tauhid itu akan terbuka peluang masuk surga. Sedangkan akhir hidup yang buruk atau sering disebut dengan su'ul khatimah akan menghilangkan kesempatan masuk surga. Kalimat tauhid la ilaha illallah adalah kunci kebahagiaan abadi bagi seseorang yang sedang mengalami sakaratul maut. Mengucapkan kalimat tauhid ini bukanlah hal yang mudah, karena dalam keadaan sakaratul maut tadi individu yang bersangkutan sedang mengalami kesengsaraan yang luar biasa, sehingga perhatiannya bisa teralihkan oleh kesengsaraan tadi. Oleh karena itu kita sebagai orang yang bergerak di bidang pemberi pelayanan kesehatan tentu perlu melakukan bimbingan dan tuntunan agar pasien yang bersangkutan bisa melafalkan kalimat tauhid. Tentu yang lebih baik lagi adalah yang memberikan bimbingan talqin itu adalah keluarga atau pembimbing spiritualnya, ini akan lebih bagus. Dan ini ternyata dari sisi ilmu neuroscience ternyata sudah terbukti, meskipun misalnya pasien dalam keadaan kondisi terminal bahkan sudah kehilangan kesadaran, ternyata bisa dibuktikan oleh neuroscience bahwa itu masih dapat dirangsang melalui stimulus suara dari luar. Jadi dia ada memberikan respon terhadap stimulus suara dari luar. Oleh karena itu kita di dalam ajaran Islam
Pada saat orang dalam keadaan sakaratul maut, kita berikan bimbingan talqin agar orang yang bersangkutan bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Hak pendampingan keluarga. Pendampingan keluarga pada saat pasien kritis merupakan kebutuhan atau hak setiap pasien yang dirawat. Jadi ini suatu keniscayaan bahwa pendampingan keluarga itu merupakan hak pasien. Sehingga kita sebagai seorang pemberi pelayanan kesehatan harus memberikan hak-hak, wajib memberikan hak tersebut kepada pasien. Jadi harus ada pendampingan keluarga. Namun juga tetap menjaga kenyamanan pasien lain. Ini juga dalam konteks tadi adalah dari aspek sosial ya. Jadi dari aspek sosial kita dalam pendampingan keluarga ini harus tetap menjaga kenyamanan pasien yang lain. Jadi tidak boleh mengganggu pasien yang lain. Oleh karena itu bisa yang sering dilakukan di rumah sakit, kalau pasien dalam keadaan sakaratul maut itu nanti akan ditempatkan pada kamar khusus, ya kamar isolasi, atau paling tidak kalau dia dirawat bersama nanti ada sekat-sekat pemisah antara pasien yang mengalami sakaratul maut dengan pasien-pasien yang lain. Sehingga rumah sakit perlu menyediakan tenaga khusus untuk melayani kebutuhan spiritual pasien. Yaitu tadi misalnya dengan menyediakan profesional di bidang kerohanian, ya, pembimbing spiritual. Yang pembimbing spiritual itu memberikan semangat hidup, nasihat, dan tuntunan sesuai dengan agama atau kepercayaan pasien. Program atau manajemen sakaratul maut ini sering disebut dengan program dying care, perawatan menjelang kematian. Ini terfokus kepada bimbingan pasien sakaratul maut. Bimbingan pasien sakaratul maut ini dilakukan setelah ada kepastian dan keputusan bersama antara dokter-dokter yang merawat, pembimbing rohani, dan keluarga. Disebut dokter-dokter karena ini tidak boleh hanya dokter satu orang. Biasanya ada 3 orang dokter ahli yang kompeten yang menentukan bahwa oh ini adalah pasien yang sudah dalam keadaan misalnya tadi ada dalam keadaan vegetatif yang persisten, yang menetap ya. Nah, setelah diputuskan itu bahwa pasien itu berada dalam kondisi yang irreversible, yang sakaratul maut, maka ini nanti akan ditentukan langkah-langkah selanjutnya. Kondisi sakaratul maut berarti ada keadaan mabuk atau kesakitan yang dirasakan oleh fisik sejak menjelang kematian sedemikian hebat sehingga dapat menghilangkan kesadaran. Tapi ada juga yang tidak hilang kesadarannya, ada misalnya pada orang yang kena serangan jantung tiba-tiba saja peristiwanya terjadi begitu cepat sehingga dia meninggalnya pada saat masih dalam keadaan sadar. Nah, kalau sudah ditetapkan pasien dalam keadaan sakaratul maut, maka diperlukan bimbingan akhir hayat yang disebut talqin, yang artinya tadi adalah menuntun pasien untuk mengucapkan kalimat syahadah. Ini ada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muslim. Tuntunlah orang yang hendak meninggal dunia di antara kalian untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian hadis lain menyebutkan yang diriwayatkan oleh Bukhari bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah ucapan itu maksudnya adalah kalimat la ilaha illallah tadi kecuali pasti masuk surga. Jadi ini merupakan suatu kondisi yang sangat penting talqin pada saat orang yang mengalami sakaratul maut. Makna menuntun tersebut mengandung semangat bagaimana agar yang akan meninggal dituntun mengucapkan kalimat tauhid. Dalam bimbingan talqin ini terletak dua perjuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang menuntun sendiri dan pihak yang dituntun. Teknisnya adalah salah satu anggota keluarga atau rohaniawan membisikkan kalimat tauhid ke telinga pasien secara berulang sampai terdengar pasien mengucapkannya. Yang maksimal adalah sampai pasien mengucapkannya. Tapi ini juga tergantung konteks. Kalau pasiennya berada dalam keadaan
vegetatif persisten tadi, tentu dia tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tujuan dying care dalam Islam adalah husnul khatimah, yang merupakan jaminan tadi ini adalah untuk masuk surga. Bimbingan talqin dalam bimbingan dan konseling Islami sesungguhnya memberikan pesan-pesan spiritual yang dalam untuk memaknai siklus hidup dalam Islam yang harus dimulai dengan kalimat tauhid. Jadi pada saat kelahiran tadi diperkenalkan atau didengarkan kalimat tauhid melalui azan dan iqamat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan kemudian juga diakhiri dengan kalimat tauhid menjelang ajal tadi dengan mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah. Jadi prinsip tauhid di sini sangat penting supaya apa tadi mati dalam keadaan muslim. Kemudian substansi dying care dalam bimbingan dan konseling Islami ukurannya bukan hanya sekedar meninggal dengan tenang. Karena kalau yang di negara-negara barat biasanya orang mati secara terhormat yang bermartabat itu adalah meninggal dengan tenang. Tetapi ajaran Islam lebih jauh dari itu. Jadi melainkan keterucapan atau kemengikutan pasien yang meninggal terhadap kalimat tauhid pada akhir hayat, pada akhir hidup. Keterucapan atau kemengikutan pasien ini bisa dalam bentuk, kalau bisa yang paling bagus adalah dengan perkataan yang jelas. Kalau tidak bisa, bisa dengan isyarat. Atau kalau tidak bisa juga hanya dengan keyakinan kepada kita bahwa pasien yang sekarat menjelang ajal tadi tetap mendengar tuntunan kalimat tauhid. Nah, kalau menurut Thayyib, dying care untuk pasien muslim ini mencakup 3 aspek, 3 domain. Yang pertama adalah harus ada kehadiran seseorang. Kehadiran seseorang ini yang bertugas untuk membisikkan kepada pasien mengucapkan kalimat syahadat, jadi melakukan membimbing talqin tadi ya sebagai pernyataan akhir keimanan. Juga nanti dia bisa untuk membacakan ayat-ayat Al-Qur'an dan menghadapkan pasien ke Ka'bah. Tapi ini juga kita harus melihat situasi dan kondisi juga. Kalau memungkinkan ya pasiennya dihadapkan ke Ka'bah. Tetapi kalau tidak memungkinkan karena pada keadaan-keadaan tertentu misalnya pasien itu perlu dalam keadaan posisi telentang, lehernya diekstensikan untuk menjamin nanti jalan napas tetap terbuka, maka posisinya harus seperti itu. Tentu dalam keadaan seperti itu tidak perlu menghadapkan pasien ke arah Ka'bah, malah yang lebih bagus adalah dalam posisi ekstensi kepala untuk menjamin saluran nafasnya tetap terbuka. Kemudian domain yang kedua adalah menjaga martabat jasmaninya kalau sudah meninggal. Ya, jadi martabat jasmani mayit harus tetap dijaga karena konsep Islam adalah bahwa manusia itu adalah merupakan orang yang paling mulia. Bahkan pada saat meninggal pun jenazahnya tetap dianggap mulia, sehingga orang yang meninggal itu tidak dianggap sebagai najis. Beda dengan hewan. Hewan kalau mati maka dianggap sebagai bangkai. Kalau manusia tidak, jasmaninya tetap suci karena manusia adalah makhluk yang paling mulia. Jadi harus menjamin atau kita harus memelihara kebersihan jasmaninya dan pakaian mayit dari cairan tubuh. Jadi tubuh itu misalnya kayak urin, muntahan dan lain-lain. Kemudian kalau mata dan mulutnya terbuka maka ditutup. Kemudian usahakan juga kondisi badan mayit yang sealamiah mungkin. Jadi kalau misalnya di situ ada terpasang peralatan medis seperti infus atau kateter, maka itu akan harusnya dilepaskan dan anggota badan diluruskan. Dan menurut Thayyib ini jangan lupa juga bahwa harus dijamin kesejahteraan keluarga pasien. Jadi jangan sampai nanti itu ada beban kepada keluarga pasien, misalnya beban biaya yang menimbulkan penderitaan pada keluarga pasien, dan juga nanti ketabahan dari keluarga pasien supaya tabah menerima bahwa keluarganya telah meninggal dunia.
Khusus untuk perawatan pasien yang berada dalam keadaan vegetatif yang menetap tadi adalah untuk upaya mempertahankan atau menghentikan terapi penyokong hidup, misalnya pemasangan ventilator, ini masih menjadi pro dan kontra. Kemudian untuk pasien yang sudah dinyatakan oleh tim dokter tadi ya, yang 3 orang dokter ahli yang kompeten tadi, maka dalam kondisi seperti ini maka resusitasi jantung paru sebenarnya sudah tidak efektif, sudah tidak bermanfaat, sehingga eh, tidak dia tidak dibolehkan untuk melakukan resusitasi jantung paru pada pasien yang sudah berada dalam keadaan vegetatif yang persisten, karena itu tidak ada manfaatnya. Justru dengan adanya resusitasi jantung dan paru itu akan menambah penderitaan kepada pasien yang dalam keadaan sekarat tadi. Ini khusus pada pasien yang dalam keadaan vegetatif yang persisten. Tapi kalau bukan yang seperti ini, resusitasi tetap harus dilaksanakan. Misalnya pada saat orang shock ya, atau dalam keadaan henti jantung, itu tetap dilaksanakan. Tetapi kalau ada pasien yang dalam keadaan vegetatif persisten, ini tidak dibolehkan untuk dilakukan resusitasi. Kemudian perawatan paliatif. Perawatan paliatif ini artinya adalah perawatan yang sifatnya hanya bukan menyembuhkan, tetapi hanya mengurangi penderitaan. Ini tetap diberikan. Misalnya mengurangi atau menghilangkan nyeri atau penderitaan. Nyerinya ini mencakup nyeri fisik, nyeri emosional, nyeri kejiwaan, sosial, dan spiritual. Kemudian juga pemberian nutrisi, pemberian makanan melalui cairan infus atau melalui NGT ya tetap diberikan, dan pemberian cairan melalui infus tetap diberikan. Demikian yang bisa kita sampaikan untuk pertemuan kali ini. Saudara mahasiswa bisa mendalami lebih lanjut materi-materi yang kita sampaikan dengan menelaah secara langsung pustaka yang kita tampilkan di sini. Demikian yang bisa kita sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.